Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu Panggilan. Pertanyaan penting untuk memasuki permenungan Minggu Panggilan adalah, menurut Anda, salah satu organ penting dalam diri kita yang sesuai dengan Minggu Panggilan itu kira-kira apa? Menurut Anda loh ya. Jadi pasti benar jawaban Anda. Jantung, apalagi apa? Telinga, apalagi paru-paru. Pokoknya benar semua. Itu menurut Anda tadi seperti itu. Menurut saya, satu organ penting itu adalah kaki. Mengapa kaki itu penting? Tanpa kaki kita akan susah melangkah dan berpindah. Dengan kaki kita akan melangkah, bukan hanya langkah-langkah kita nanti berhenti di kuburan, tetapi sampai kepada Tuhan. Inilah sebabnya hidup itu adalah peziarahan untuk melangkah menuju Allah. Oleh karena itu mari kita merenungkan 3 kata penting dalam proses peziarahan kita. Yang pertama, mengenal. Yesus berkata, "Aku mengenal mereka." Tuhan tahu dan mengenal kita semua tanpa kecuali. Kemudian dalam kitab Nabi Yesaya ditegaskan, "Akulah Tuhan yang merajut engkau sejak dalam kandungan ibu." Ketika dua sabda ini dikaitkan, maka Tuhan mengenal kita karena Dia mencintai kita. Lebih daripada itu, Dia mencipta kita karena sungguh ingin mencintai kita, sehingga dapat disimpulkan kita ini dicipta untuk dicinta. Realitas ini menimbulkan pertanyaan lanjutan, siapakah Tuhan itu kok begitu mencintaiku sampai sedalam itu? Pertanyaan ini akan menimbulkan dorongan untuk mencari siapakah Tuhan. Inilah proses timbal balik kita dikenal oleh Tuhan, sehingga kita berusaha mengenal Tuhan. Ketika kita bisa menemukan jawaban mengapa aku dicintai Tuhan, kita akan mengalami kemesraan cinta yang begitu indah. Disinilah kita melihat mengapa hidup dikatakan sebagai perjalanan ziarah menuju Allah. Kita telah dicintai oleh Allah, maka kita tergoda untuk mencari dirinya sampai mengalami siapakah Allah itu sesungguhnya bagi kita. Yang kedua, hidup. Yesus tahu dan mengenal kita yang lemah dan gampang berbuat salah. Justru karena itulah Yesus masuk ke dunia, mengunjungi kita dan rela menyerahkan nyawa. Ia tidak mau kita mati dan hilang, tetapi hidup dan menjadi miliknya. Allah membela kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Di dalam hati Allah berarti kita semua sungguh sangat berharga. Injil hari ini sedemikian mencengangkan kita. Cinta Allah yang besar membuat kita semua akhirnya dapat bergembira dan bersukacita pada hari ini. Wajah kita lantas bisa bersinar. Tenaga kita tumbuh berlipat ganda. Jiwa kita akan melambung ke angkasa. Itulah cerita orang yang mengalami cinta Allah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun pada pagi hari ini
saat mendengar sabda yang sedemikian indah ini langsung terduduk dan tidur. Tidak ada. Kecuali umat MKK. Karena sabdanya sedemikian luar biasa. Allah sungguh mencintai kita. Bahkan Dia mencintai kita yang lemah dan tidak berdaya. Dan daya cinta Allah itu sungguh akan mengobarkan hati dan menggelorakan jiwa. Dahulu Allah memberi nafasnya untuk kita sehingga kita menjadi tercipta. Sekarang Ia mengembuskan rohnya sendiri supaya kita tidak mati. Hari ini kita diyakinkan bahwa kita hidup karena dihidupi oleh Allah. Oleh karena itu, hidup ini adalah perjalanan ziarah untuk menemukan Allah yang memberi hidup kekal kepada kita. Yang terakhir, kata 1. Yesus bersabda di bagian akhir, Aku dan Bapa adalah satu. Akhir dari sebuah cinta adalah satu. Dalam perkawinan dikatakan, sekarang ini mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dalam hidup membiara dikatakan, mereka adalah satu sebagai mempelai Kristus. Maka orang-orang biara atau terutama para suster itu, kalau sudah gaul kekal, tangan kirinya bagian jari manisnya itu diberi cincin. Ngaku-ngaku sebagai mempelai Kristus meskipun jelek misalnya ya. Wah, itu dikasih cincin di sini. Itu tanda bahwa mereka satu sebagai mempelai Kristus. Dan kata yang paling menarik, kalau itu berarti satu. Kodrat manusia adalah bersatu. Realitas ini sudah muncul dalam relasi seorang ibu dan anak dalam kandungan. Begitu lahir ia diterima dalam satu keluarga. Setelah masuk masa kanak-kanak, ia berkumpul dengan sesawannya di bangku sekolah satu dengan yang lain. Maka hasrat untuk bersatu pada diri setiap orang adalah kodrat. Oleh karena itu hasrat untuk bersatu sejatinya tidak bisa dibendung oleh apapun. Andaikan Anda sebagai orang tua yang sangat keras, kemudian melarang anakmu bergaul dengan teman sebayanya, pasti ia akan mencari caranya sendiri untuk bisa merealisasikan kodratnya. Fenomena salah bergaul, kawin lari, gangster adalah sinyal tidak terpenuhinya hasrat untuk bersekutu. Maka kalau bersatu itu kodrat, sehingga kemudian dalam keluarga akan timbul istilah demikian. Ketidakmesraan dalam hidup keluarga menjadi sebab seseorang mencari kemesraan di luar rumah. Oleh karena itu jangan dibalik. Kalau ke gereja gayanya itu gandeng tangan gayanya gitu ya. Kalau di rumah berkelahi terus sepanjang waktu. Itu dibalik harusnya. Dimulai di rumah dengan mesra supaya tidak mencari kemesraan di luar rumah. Dan rumus ini menjadi penting sebab setiap orang mempunyai kodrat untuk bersatu. Sehingga kemudian jangan dibalik pula hidupnya. Kalau di rumah itu seperti setan, tapi di luar rumah, melayani seperti malaikat. Itu bisa saja terjadi. Kadang-kadang kalau itu sudah terjadi berarti pelayanan hidupnya hanyalah sebuah pelarian. Dalam perjalanan ziarah rohani, kita membutuhkan wadah untuk mendampung hasrat kita untuk bersatu tersebut. Di manakah tempatnya agar kita bisa
mendapatkan tampungan hasrat bersatu itu. Dalam konteks hidup rohani, wadah itu adalah hati Tuhan. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam hati Tuhan, agar tak ada sesuatu pun yang mampu merebut kita. Kalau kita misalnya seringkali meninggalkan Tuhan atau berselingkuh dengan setan dan meninggalkan Tuhan, sebenarnya itu terjadi karena kita belum masuk ke wadah ilahi, yaitu hati Tuhan. Sehingga hasrat-hasrat kehidupan kita tidak ditampung di sana dan akhirnya kita direbut oleh hal yang bukan Tuhan. Itulah arti panggilan kita yang sesungguhnya, bahwa kita semua ini dipanggil bersiarah menuju ke hati Allah. Semoga Anda benar-benar pada pagi hari ini digelorakan oleh sentuhan cinta Allah, sehingga sungguh-sungguh menemukan siapakah Allah itu, dan dari gelora itu Anda berharap dan terus bersiarah agar bisa bersatu dengan Allah. Sebab hanya oleh kesatuan dengan Allah dan kita hidup di dalam hati Allah saja, maka hidup kita akan bahagia. Di luar hati Allah, kita tidak menemukan apa-apa.